Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kembali melanjutkan program kita, program kajian, dan masih membahas tentang tafsir insyaallah tabaraka wa ta'ala. Dan saya berpesan untuk kita semua, jangan sampai dalam satu pekan itu kosong dari pengajian. Karena jiwa kita, memang karakter jiwa manusia sejak awal diciptakan itu rapuh, lemah. Makanya kan kata qalb itu diambil dari kata qallaba yang artinya bolak-balik, cepat sekali. Hati ini berbalik dari satu kondisi ke kondisi yang berikutnya. Maka dia butuh tools ya. Dia butuh sarana untuk menguatkan jiwa ini. Pesan para ulama, ada beberapa obat hati. Dan saya pernah singgung dulu di tentang Imam Nawawi itu. Yang pertama, kata para ulama, di antara obat hati adalah tilawatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua adalah tadabbur, selain membaca juga mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga adalah khala'ul batin. Khala'ul batin ini artinya banyak mengosongkan perut, berpuasa. Yang berikutnya adalah qiyamul lail, memperbanyak solat malam. Nanti sesuai dengan tafsir yang akan kita baca. Yang terakhir adalah mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh. Ini harus kita lakukan karena kita tidak boleh terlalu percaya diri, over confidence ya, bahwa kita bisa melalui ujian ini sendirian. Enggak. Karakter kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai manusia yang butuh pada orang lain. Ini karakter kita. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak akan bisa terrealisasi kecuali kita berkumpul berkomunitas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini tidak akan dapat terrealisasi kecuali kita berada di dalam komunitas. Ini pentingnya komunitas-komunitas kebaikan, termasuk komunitas-komunitas pengajian. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin ikuti pengajian-pengajian. Karena ibaratnya hati ini fisik, ya fisik itu butuh asupan makanan gizi untuk memperkuat kondisi fisik ini. Demikian juga dengan hati. Hati ini butuh asupan juga. Dan salah satu asupan hati yang paling penting adalah ilmu. Sekali lagi kita jangan terlalu percaya diri. Ya, percaya diri, percaya dirinya ini kemudian merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini berbahaya. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki, ya. Karena dampaknya nanti merasa cukup ini tidak ingin kembali menuntut, tidak ingin kembali belajar. Bahaya, sombong larinya. Ya. Sombong bisa berdampak kepada menilai rendah orang lain. Berbahaya sekali, ya, penyakit hati. Ala kulli hal, yang kedua, pesan saya kepada kita semua, hari-hari ini terlalu banyak pelajaran di depan mata. Ini saya sampaikan juga di pengajian-pengajian saya. Betapa maut itu sangat dekat. Di Kediri terakhir hari Sabtu pekan lalu, kita sekali sholat itu 3 jenazah di satu masjid. Langsung teluh sembahyang. Dan itu kali pertama kayaknya seumur hidup saya langsung menyolatkan 3 jenazah. Yang dalam artian kondisinya ya bukan kondisi bencana alam, walaupun ada pandemi ini ya, cuman ya baru kali itu. Dan ketika berangkat ke kubur, karena kuburannya sama, teluh diusung itu 3 yang ya Allah, mengerikan sekali. Dan 2 diantaranya karena tetangga gubuk papuk. Meninggalnya itu tanpa sebab, betul-betul ini yang disebut tanpa sebab. Salah satunya ketika sedang dipijat sama anaknya, yang kentu urah, langsung brek, jatuh, meninggal. Padahal sudah beli lumut untuk mancing besok. Ya. Sorenya masih ketemu dengan amak kakek ke ngantar tabung gas. Maghribnya, sorenya masih, maghribnya meninggal dunia. Yang satu lagi, karena ini bersahabat, kemudian temannya datang mengunjungi jenazah inilah. Begitu pulang ke rumahnya dia tidak tenang, entah apa yang dipikirkan, bolak-balik sendiri di gang rumahnya. Bolak-balik terus, kemudian tidur, paginya ketika dibangunkan, masker masih ada di wajahnya. Biasanya kalau dibangunkan langsung respon. Tetapi ini setelah dibangunkan, ditinggalkan sama kakaknya, bangunkan anggota keluarga yang lain, balik lagi loh, kok tumben-tumbennya tidak ada respon. Kemudian dilihat tumben-tumbennya kok tangannya begitu keras begitu, ternyata sudah meninggal tanpa sebab dan masih muda.
Kondisi kita cukup mengerikan sekarang ini. Apalagi kita bermain media sosial ya setiap hari. Apalagi kita media sosial dan kita punya jaringan di luar misalnya. Kuliah di luar atau kita berasal dari luar yang komunitas kita besar begitu, senasional. Pasti informasi kematian itu setiap hari tidak pernah kosong itu. Ima teman kuliah, ima teman dulu kerja di kantor, tidak habis-habis. Ya. Jadi ya begitu, kematian ini ikhwani wa akhwati fillah sangat dekat dengan kita dan ketika datang waktunya tidak melihat kesiapan kita. Tidak melihat kesiapan kita. Yang kita khawatirkan bukan hanya kematiannya saja. Kematian itu berat. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh para ulama kita, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ini doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, tapi kita jarang sekarang Ustaz. Zikir jamaah, doa jamaah itu kita harus hidupkan lagi. Ya, untuk mengajarkan mereka. Ya, apalagi SMA tetap masuk kan. Nanti biar mereka langsung pimpin kita untuk zikir dan doanya. Karena memang prosesi sakaratul maut ini berat, ikhwan. Jangankan kita, Sayyidi Rasul alaihi salatu wasallam saja yang malaikat menurut sebagian ulama merasa segan untuk mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul. Ketika nyawanya beliau dicabut, beliau mengungkapkan subhanallah dalam riwayat yang lain la ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Subhanallah, ternyata mati ini ada sakaratnya yang begitu sakit luar biasa. Dan beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang sangat jauh jarak kita dengan Sayyidina Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan dalam hadis itu digambarkan kalau orang-orang beriman ruhnya keluar dari jasadnya itu seperti keluarnya air dari teko. Cepat keluarnya, tidak ada halangan. Orang-orang kafir ketika ruhnya keluar dari jasadnya itu seperti kail, pancing yang nyangkut di kain wol yang basah. Susah. Jadi keluarnya, tidak ada orang yang lebih lembut keluar nyawanya dari tubuhnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi saya katakan kondisinya begitu sakit. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang rohnya itu nyangkut itu? Berat. Jadi kondisi mati ini berat. Kalau ada orang yang mengatakan kita tidak takut mati. Ya sebenarnya mau dikatakan tidak takut ya takut juga. Berat. Sakit, sakaratul maut itu sakit. Ya. Nah yang lebih berat dan itu betul ya bahwa bukan hanya kematiannya saja tetapi wa ma ba'dal maut. Bagaimana kondisi kita sesudah kematian ini yang kita nggak tahu. Ya walaupun ukurannya sakaratul mautnya sakit, tapi kalau diberitakan kepada kita bahwa kita masuk surga, ya nggak masalah, mati aja. Tuh dunia ini lelah temikir, Ustaz, kapan? Pikirlah. Mati tamu surga kan selesai oleh dunia ya. Begitu kan pikiran kita. Cuman karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kita ba'dal maut ini. Maka itu yang membuat kita khawatir sesungguhnya. Apa yang telah kita persembahkan, apa yang telah kita persiapkan. Dan sekali lagi, tidak memandang usia, tidak memandang sebab. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita. Di sana sekarang ada orang-orang saudara-saudara kita yang, jadi orang-orang mati itu kan kondisinya dua. Saya lanjutkan dulu. Ketika sakaratul maut itu seseorang akan menyadari dirinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Barangkali saya pernah menyampaikan kepada kita semua, karena di dalam satu hadis yang cukup panjang diterangkan, ketika seseorang sakaratul maut, dia akan disambut oleh malaikat. Antara malaikat yang bidul wujuh dalam hadis atau sudul wujuh. Bidul wujuh ini artinya bercahaya, wajahnya putih dan tersenyum. Atau yang kebalikannya sudul wujuh, yang wajahnya hitam legam menakutkan. Orang-orang yang menyadari, orang-orang yang melihat ya ketika meninggal dunia, yang menyambutnya ini adalah para malaikat yang bidul wujuh, yang wajahnya bercahaya, mereka sadar bahwa mereka husnul khotimah. Kebalikan orang-orang yang ketika melihat bahwa yang menyambut mereka adalah para malaikat yang sudul wujuh, yang wajahnya hitam, legam, gelap, mereka menyadari bahwa mereka su'ul khotimah. Dan perjalanan su'ul dan husnul ini terus dirasakan oleh jenazah. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan ketika seseorang idza tamalah rijal ala anaqim, kalau sudah ditandu di opong itu ya, dibawa ke kuburan, jenazah ini sesungguhnya berbicara, cuman Allah menutup telinga kita untuk tidak mendengar mereka. Idza kanat sholihah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika jenazah ini adalah jenazah orang yang soleh,
seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni. Segera bawa aku ke kuburanku. Segera. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada naimul qabr yang sedang menanti dirinya. Nikmat kubur. Nikmat kubur itu apa saja? Banyak. Nikmat kubur itu selain diluaskannya kubur, kemudian juga kemudahan lidahnya untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, juga diperlihatkan darinya surga. Dibukakan seperti pintu yang darinya dia melihat surga. Ada beberapa riwayat di sini. Ada yang menerangkan pertama kali yang dibukakan adalah pintu yang darinya dia melihat neraka. Begitu dia lihat, dia merasakan ketakutan. Kemudian malaikat mengatakan, abdalakallah, Allah gantikan bagi dirimu tempat yang mengerikan ini. Lalu dibukakanlah bagi dirinya pintu yang darinya dia melihat surga. Maka kemudian kebahagiaannya berlipat ganda. Kemudian dari pintu tersebut keluar aroma surga dan pemandangan yang begitu indah tentunya yang dia lihat. Sampai dia berharap bahwa kiamat ini segera terjadi. Ya Rob, aqimis sa'ah, katanya orang-orang soleh ini. Duhai Tuhanku, segerakan kiamat ini. Hatta arji'a ila ahli, sampai agar aku segera berkumpul dengan keluargaku. Selain itu karena apa? Nikmat di dalam kubur saja sudah sedemikian rupa, apalagi nikmat yang menanti dirinya. Makanya dia berharap segera agar kiamat ini disegerakan. Kebalikannya orang-orang yang su'ul khotimah, karena sudah sadar su'ul khotimah, ketika ditandu, idza kanat ghairu sholihah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika dia bukanlah orang yang soleh, dia mencela dengan mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Duhai celakalah kalian, kemana kalian hendak membawa jenazah ini. Maksudnya membawa dirinya. Jadi dia mencela kerjaannya sepanjang jalan ditandu itu. Cuman ya karena kita tidak dengar saja. Ya namun terdengar, ya ditebani ya. Tidak berani kita. Makanya di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula annakum tadafanu. Sekiranya kalian tidak saling menguburkan, tidak saling memakamkan, maka aku akan meminta Allah untuk memperdengarkan suara ahli kubur yang disiksa itu. Berat, tidak kuat kita. Kemudian ketika dia mencela orang-orang yang membawanya ini, kenapa dia mencela? Karena dia tahu bahwa azabul qabr menanti dirinya. Na'udzubillah. Saya sering menggambarkan ya, memberikan analogi, pendekatan bahwa seperti ruangan ini saja, tanpa ada ventilasi, tertutup, gelap, tidak ada cahaya. Kemudian di sekitaran kita ada 10 bangkai anjing, bagaimana perasaan kita kira-kira? Aromanya busuk, pemandangannya buruk. Ya kan? Busuk dan buruk. Dan kegelapan kubur itu berkali-kali lipat dari yang tadi. Busuknya, jika na'udzubillah mendapatkan azabul qabr, jauh berkali-kali lipat. Buruknya jauh berkali-kali lipat. Antum bayangkan ya, kita laki-laki yang pernah memakamkan, barangkali juga pernah menurunkan jenazah juga. Berapa ukuran kuburan itu? 1 kali 2 meter. Itu pun kan dibagi 2 itu. Ada dake itu kalau bahasa Sasaknya kan. Pembatasnya. Gimana gelapnya itu? Dalam kondisi normal saja, sumpahnya gimana ya? Tertimbun, tertumput. Itu yang akan kita hadapi semua, ikhwanillah. Ya. Tetapi orang-orang yang mendapatkan naimul qabr akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut orang-orang yang mencela dirinya. Yang dikhawatirkan itu adalah azabul qabr. Dan fitnah kubur ini saya pernah sampaikan juga kepada kita semua. Fitnah kubur ini jangan berpikir hanya soal mungkar wa nakir saja, pertanyaan mungkar dan nakir saja. Tidak, itu ujung dari fitnah kubur. Fitnah kubur banyak, tapi ujung yang paling berat itu adalah pertanyaan mungkar dan nakir. Dan orang-orang yang sudah mendapati dirinya su'ul khotimah akan menghadapi itu. Kemudian di antara azabul qabr yang menanti dirinya, ketika dibukakan bagi dirinya pintu yang darinya dia melihat tadinya. Ini kan banyak riwayat ya, kalau kita satukan, pertama kali yang dia saksikan itu adalah surga. Yang dia saksikan adalah surga. Begitu dia sudah merasa bahagia karena menyaksikan surga, ya kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat mengatakan abdalakallah, Allah gantikan bagi dirimu nikmat ini dengan azab di dalam neraka. Tampaklah neraka oleh dirinya, kemudian aroma dan panasnya neraka itu mulai membakar tubuhnya sampai dia berkata, ya Rabb, duhai Tuhanku, la tuqimis sa'ah, jangan dulu kiamat. Kenapa? Karena azab di dalam kubur begitu pedih luar biasa, apalagi azab yang menanti di dalam neraka.
Nah, kita semua ikhwani wa akhwati fillah akan melalui salah satu di antara dua kondisi ini. La mahalah. Tidak ada pilihan dan tidak ada jalan keluar. Semua kita sama akan menghadapi salah satu di antara dua kondisi. Pertanyaan mungkar dan nakir itu sangat berat, ya. Cuman menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu tidak terkait dengan terkait dengan keahlian kita, dengan kepintaran kita. LC, tuan guru, doktor, MA, tidak ada urusannya di dalam kubur itu. Karena bisa saja secara mazhar, secara zohir orang ya LC, kiai. Cuman kita tidak tahu bagaimana silahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sirnya, sirriyahnya, rahasianya. Karena banyak sekali amal-amal yang sifatnya zohir itu terbakar gara-gara yang sirriyah. Coba kalau kita lihat hadis, dan saya pernah sampaikan, ya, banyak pengulangan yang saya sampaikan tentang hadis orang-orang yang menyeberang jembatan Sirat. Ya. Orang-orang yang menyeberang jembatan Sirat, kemudian ada yang selamat, lalu dia berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna, duhai Tuhan kami, saudara-saudara kami, kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana." Dulu di dunia kami bersama-sama, salat kami bersama-sama, puasa kami sama-sama beramal, tapi masuk ke dalam apa? Neraka. Ini bukan surga. Ada orang salat, beramal, puasa, masuknya ke dalam neraka. Ini yang saya katakan, apa yang membuat kita merasa aman dengan apa yang telah kita lakukan? Pertanyaannya kenapa? Kenapa bisa masuk ke dalam neraka padahal mereka sholat, puasa, dan beramal? Ada beberapa ya hal yang bisa jadi menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Yang pertama, bisa saja amal yang tampak ya tadi amal soleh itu. Tetapi kita tidak tahu di dalam kesendiriannya. Yang kedua, bisa jadi tampak amal solehnya, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, ketika mungkar dan nakir akan bertanya kepada kita, ini benar-benar kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, fa inillahu hadahu, jika Allah memberikan hidayah kepada dirinya, barulah dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi enggak peduli itu kalau sekali lagi ya, malaikat maut ini Zahid punya anak 4 masih kecil, semua belum besar. Ya, Nula punya anak kecil perempuan 1. Ya. Saya punya anak kecil masih kecil semua 3. Enggak peduli kalau datang ajalnya ya mati kita. Enggak peduli bahwa kita satu-satunya yang merawat orang tua, enggak peduli malaikat. Masih banyak cita-cita mimpi yang belum kita realisasikan, enggak peduli. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini pelajaran yang mengerikan juga sebenarnya bagi saya. Ya. Takut mati berjamaah-jamaah aneh. Ya. Takut matinya itu karena itu merasa ya kita apa yang sudah kita persembahkan selama hidup kita ini kita tidak tahu. Kalaupun kita sudah melakukan ibadah itu, pertanyaannya apakah kita benar-benar tulus lillahi ta'ala atau tidak. Ya. Bahkan kita menganggap diri kita pun tulus bisa jadi tanda ketidaktulusan kita. Ikhlas itu sangat berat, ikhwan fillah, akhwat fillah. Ketika kita sedang menyangka diri kita ikhlas, sesungguhnya itu menjadi tanda tidak ikhlasnya kita. Ya kan, renungan semua jadinya ini. Ya. Apa namanya? Ruan beramal marak meni ini kan lelah. Kadang ya kita sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Itu tantangan bagi kita itu. Ya. Apalagi yang punya anak kecil yang sudah merasakan bergadang sepanjang malam, kemudian baru tidur tengah malam, itu pun masih bangun beberapa kali, subuh Allah. Wah, tiang dek sholat berjamaah, berat. Artinya perjuanganlah kita lakukan itu semua. Puasa sunnah, masuk angin karena kondisi. Cuman dengan sedemikian perjuangan dan pengorbanan kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak ada gunanya, coba yuk berlebih. Gimana itu? Ya Allah, ya. Itu yang menjadi renungan saya pribadi sebenarnya. Berat sekali sampai satu kejadian saya sholat 4 kali. Satu siang. Nyolat dulu, kita menyolatkan sholat dulu di jembatan kembar. Subhanallah. Saya punya jamaah. Dan saya bilang, ayo kita sholat ke mertua salah satu jamaah. Kita kumpul jam 11.
ketemu di lokasi ini. Begitu sampai ke lokasi, yang datang cuma 2 orang. Saya bilang, kemana ini? Ternyata yang kita undang untuk ikut sholat ini, ngundang untuk menyolatkan juga. Neneknya meninggal dunia. Yang tadi mertuanya, akhirnya setelah kita menyolatkan yang di sana, mampir sholat ke teman yang kita undang untuk nyolat ini. Sesudah dari sana kita ke masjid, Kediri, 2 jenazah yang disolatkan. Itu hari itu saya ingat benar tuh ya, subhanallahil azim. Apa kira-kira kalau tiba waktunya sekarang gimana? Apa keluar begitu ya? Bagaimana kita di hadapan Allah? Dan ini membuat kita sadar bahwa ya dunia ini tidak lama. Dan tidak ada gunanya juga kita terlalu membangga-banggakan dunia. Apa yang kita cari? Jika semua ini akan ada akhirnya. Bukan berarti tidak penting ya. Ini jangan disalahartikan. Bukan berarti dunia itu tidak penting. Dunia ini akan penting jika kita dapat jadikan ini sebagai modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita miliki ini jangan sampai tidak menjadi modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua. Termasuk perjuangan kita di tempat ini, bukan karena saya dari yayasan kemudian ngomong seperti ini. Tidak. Ya, cuman ya masalahnya begini, antum ikhlas tidak ikhlas yang tetap begawean itu. Ikhlas tidak ikhlas kita akan tetap bekerja di tempat ini. Jadi rugi kita kalau tidak ikhlas itu, ya kan sudah rugi tenaga, dapatnya juga dikit begitu kan. Apa yang kita mau bawa begitu. Jangan sampai kita rugi 2 kali. Saya terlalu sering menyampaikan takdir orang kaya dan miskin itu Allah yang menentukan. Orang kaya dan miskin itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah takdirkan kita jadi miskin di dunia ini, jangan miskin 2 kali. Di dunia sudah miskin, di akhirat masuk neraka. Di kapan senangnya kita? Jadi ikhwani wa akhwati fillah, cukuplah kematian ini menjadi renungan bagi kita semua. Kematian subhanallahil azim di depan mata kita. Dan saya pikir bukan hanya di Kediri saja yang kasusnya seperti itu. Di mana-mana sekarang orang mati. Ya musim mati aneh. Di Turide ingat benar saya. Di Turide ada yang sudah meninggal dunia. Hari Jumat itu turun sholat Jumat ada yang meninggal dunia. Begitu selesai pengajian, informasi kematian di hari yang sama 2. Ya Rabbi, ya. Kemudian ya sudahlah, selesai urusan kita. Nah kemudian sesudah kita meninggal itulah saya ingin sampaikan tadi, di dalam kubur itu sekarang ada 2 kondisi ahli kubur. Yang pertama orang-orang yang sedang tersenyum lebar, yang kedua orang yang sedang mencela memaki dirinya sendiri. Kondisinya tidak akan lewat dari yang 2 ini. Ya. Dan saya berpikir begini, saya tidak mengatakan diri saya soleh. Karena endaklah kita jauh dari kata soleh itu. Cuman saya pikir kita semua sama ya. Insya Allah tidak pernah melupakan orang tua kita di dalam doa kita. Yang sudah meninggal dunia, orang tuanya. Selain saya ada yang sudah meninggal orang tua itu. Ada Ustazah Cika ya. Siapa lagi? Masih dua-duanya. Bang Rul masih dua-duanya ya. Ustaz Zaid masih dua-duanya. Arman masih dua-duanya. Bang Rashid masih dua-duanya. Nula masih dua-duanya. Cika siapa yang sudah meninggal? Ibu, bapak masih ada. Ustazah Rani dua-duanya masih ya. Ustazah Heni? Ustazah Is? Dua-duanya. Ustaz? Dua-duanya. Saya bapak sudah meninggal di usia SD ketika akan masuk pesantren. Begini yang saya ingin sampaikan. Insya Allah lah. Kalau kita katakan minimal di dalam sholat wajib, saya tidak pernah lupa Allahumma gfirli wali walidayya itu. Itu minimal ya. Apalagi waktu-waktu mustajab, saya tidak pernah lah. Seingat saya tidak pernah melupakan almarhum mami saya, almarhum kedua papu saya, kedua nini saya. Dekuah lupa. Yang saya bayangkan itu, saya pun berharap nanti anak-anak saya begitu. Gitu. Saya berharap nanti Bilal, Jibril, kemudian Nuwaila yang kecil ini tidak melupakan saya di dalam doa. Karena itu yang ikhwah fillah, itu yang berharga bagi kita. Ya kalau kita tidak berhasil membuat anak-anak kita tidak melupakan kita di dalam doanya, gagal kita jadi orang tua itu. Karena itu tujuan utama kita. Karena apa? Tadi saya katakan ketika mati ya tidak ada apa yang kita andalkan. Tidak ada. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan yang mencela diri kita sendiri di sana itu. Mau nyesal ya nggak bisa. Nyesal itu, dan saya pernah menyampaikan ini, penyesalan di dunia ada manfaatnya. Bahkan salah satu rukun tobat itu apa? An-nadam, menyesal. Ada manfaatnya. Membuat kita menjadi lebih baik.
Cuman menyesal di akhirat, di dalam kubur sebagai permulaan akhirat hanya kepada satu hal, apa itu? Mencela diri sendiri, tidak ada lain. Maka jangan sampai kita berusaha lah hidup ini jangan termasuk orang-orang seperti itu. Nah, kita penuhi syarat-syarat untuk menjadi orang-orang yang diingat oleh anak-anak kita di dalam doanya, ya. Ya, makanan yang halal masuk ke dalam anak-anak kita. Kemudian kita juga berbakti kepada orang tua, karena apa yang kita lakukan juga akan dilakukan orang lain kepada diri kita. Ya. Itulah yang bisa kita andalkan, termasuk peninggalan kita ya, anak-anak didik kita ini. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang saya mau galakan, saya baru berpikir kemarin, sebenarnya di antara ilmu yang bermanfaat itu wakaf kitab. Wakaf kitab untuk pesantren-pesantren, untuk sekolah-sekolah, atau untuk pengajar, guru-guru, para ustadz, para kiai. Karena kita nggak bisa baca kitab misalnya, ya sudah fasilitasi ustadznya untuk punya kitab, yang dari kitab ini dia akan mengambil ilmu. Bukan saya ingin difasilitasi ya, bukan. Ya kalau difasilitasi bagus juga sebenarnya. Cuma saya pikir, oh ya juga begitu. Kalau coba bayangkan antum ada pesantren atau sekolah, antum fasilitasi bukunya itu, kitabnya. Yang dari kitab ini mereka belajar ilmu. Ini kan ilmu yang bermanfaat ini. Itu betul juga saya mikir. Dan antum juga harus pintar-pintar kalau mau wakaf kitab itu tanya yang dibutuhkan, bukan yang dipajang. Bukan hanya yang dipajang saja. Yang dibutuhkan kitab apa Ustaz? Yang digunakan ngaji setiap hari. Riyadhus Shalihin dengan syarahnya. Udah disiapkan Riyadhus Shalihin dengan syarahnya. Saya ngajar kitab fikih, ya udah disiapkan. Saya ngajar kitab tafsir, udah disiapkan kitabnya. Yang punya tutuling jauh sih, guru, tuan guru nih kan kesana kemari di bawah kitab ini kan, itu kitab dari kita itu. Au ilmin yuntafa'u bih. Kemudian sedekah jariyah, termasuk pembangunan madrasah, sekolah, masjid. Makanya saya selalu sampaikan ke jamaah saya, di mana-mana masjid, mana-mana 1.000, 2.000, tolong. 10.000, 20.000, ada sumbangsi harta kita di sana. Apalagi lebih dari itu, kan kita yang butuh. Nah, tadi yang terakhir yang saya bahas di awal, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan dia. Ini intinya bahwa hidup kita ini ikhwan wa akhwati fillah sebagai kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya. Termasuk tadi itu jadi pribadi yang kayyis ya, yang cerdas. Kenapa Rasul menggunakan kata kayyis ya? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Karena hidup kita ini singkat. Jadi kita harus tahu apa istilahnya? Kunci-kuncinya itu. Simpul-simpul amal soleh ini di mana? Sehingga bedanya orang berilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kedudukan orang-orang berilmu dengan orang-orang tidak berilmu? Ini pertanyaan soal takriri, kata para ulama, ini namanya istifham ingkari atau istifham takriri. Artinya apa? Pertanyaan untuk menguatkan sesungguhnya. Contohnya, bukankah saya laki-laki? Ini tidak butuh jawaban karena saya jelas laki-laki, menguatkan bahwa saya seorang laki-laki. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama kedudukan orang-orang berilmu dengan orang-orang tidak berilmu? Ini tujuannya apa? Ingin menunjukkan bahwa tidak akan mungkin sama kedudukan orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Apa kelebihan orang-orang berilmu? Orang-orang berilmu butuh hanya waktu sehari 2 hari untuk mengumpulkan amal yang dilakukan oleh orang tidak berilmu yang membutuhkan waktu 10 tahun, 20 tahun. Kenapa orang tidak punya ilmu ini nggak tahu harus melakukan apa untuk menambah amalnya? Orang berilmu tahu apa amal yang harus dia lakukan, walaupun itu sederhana, tapi bisa mengumpulkan pahala luar biasa bagi dirinya. Contoh saja sederhana puasa Arafah kemarin yang kita lakukan. Nah, orang kalau nggak pernah ngaji, nggak tahu puasa Arafah, lolos-lolos saja. Padahal pahalanya apa? Mengampuni dosa, mengampunkan dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Puasa hanya 12-13 jam. 12-13 jam mengampuni dosa kita yang 730 hari. Ini kalau orang tidak tahu ya lolos saja dia, lolos saja. Dan banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita kejar. Ini makna kayyis itu sebenarnya. Bagaimana bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat. Usia kita kan nggak ada yang tahu sampai kapan. Ya. Pada akhirnya ikhwan fillah kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembali mengulang dan saya pernah sampaikan juga kita masing-masing sedang menyiapkan nisan kita. Batu nisan kita. Nah, inilah batu nisan kita yang sekarang ini. Kebelik batu nisan tadi 2 lantai sekolah kita ini. Ya, dan di tempat pengabdian antum dimanapun itu, yang ngajar ngaji, ya sedang menyiapkan amal solehnya, yang menyiapkan Iqra dan Qur'annya, itu sedang menyiapkan amal solehnya.
dengan segala keterbatasan yang dia miliki, dia ingin agar tidak berketerbatasan dua kali. Ya, tidak ingin sengsara dua kali. Ya kalau kemudian Allah takdirkan kita jadi orang kaya, ya ini yang kita harapkan ya. Ya. Makanya Abu Bakar mengatakan li'an u'afa fa ashkur, aku diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari berbagai musibah, kemudian aku bersyukur, jauh lebih aku sukai ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir, daripada aku diuji kemudian aku bersabar ya. Mending kita diafiatkan, diberikan kesehatan dan kita bersyukur, itu yang kita pilih daripada kita diuji kemudian bersabar. Kedudukannya sama besar pahalanya ya. Ala kulli hal, saya pikir inilah yang saya sampaikan ya, burung ngaji tafsir jadi ini. Karena memang kita harus banyak merenung ya kawan. Kita harus banyak merenung, bahkan coba sekali waktu, challenge ya, sekali waktu lihat cermin lama-lama, indeng diri itu. Pernah enggak antum melakukan ini? Ya. Seringkali kita menuduh orang lain buruk ya, karena kita enggak sadar kita lebih buruk dari mereka. Antum coba lihat cermin, kemudian lihat dan antum berkomunikasi dengan diri antum, apa amal soleh yang sudah antum lakukan. Kemudian bandingkan amal soleh dan amal buruk yang sudah kita lakukan. Kita akan mendapati diri kita ternyata ya tidak baik-baik amat. Saya sering ulang. Nah kalau kita sadar demikian, kita tidak akan mudah untuk menilai buruk orang lain. Introspeksi ini harus kita lakukan. Salah satu hal yang harus terus kita lakukan. Padahal ini kan menjadi kebiasaan orang-orang di luar agama kita, meditasi itu kan. Meditasi ini ya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan introspeksi muhasabatun nafs kita ini. Introspeksi saja setiap hari. Sebelum tidur atau akan tidur, merenung. Apa yang sudah kita persembahkan, apa yang sudah kita lakukan, apa dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak ya kawan. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan dibandingkan dengan amal soleh yang telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak merenung, karena sekali lagi, bahkan tanpa diminta merenung pun kematian ini membuat kita terus merenung sebenarnya. Ya. Selalu renungkan apa yang kita lakukan, selalu muhasabah, ya. Perbanyak amal soleh dan jangan pernah puas dengan amal soleh yang kita lakukan. Yang terakhir sekali, terakhir ya, ini keberapa ini? Baru pertama ya. Yang terakhir sekali ikhwan fillah. Ini sebenarnya kaitannya dengan dengan materi kita surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah, tentang salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa selama kita hidup di dunia ini ya kita tidak akan lolos dari ujian, pasti semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian merasakan mudah masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian orang-orang seperti orang-orang terdahulu yang telah didera dengan berbagai ujian, digoncang dengan berbagai musibah, sampai-sampai Rasul yang membersamai mereka. Dan orang-orang yang membersamai para Rasul mengatakan apa? Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah turun? Ini kan kondisi kita sama sebenarnya sekarang ini nih. Covid nih kan. Coba nih, kadang saya pun, ya Allah, ini tutup. Yang paling tertekan kita itu ngajar ini sebenarnya. Apalagi daring ini, ya Allah Rabbi Ta'ala. Transfer hadap kepada anak-anak kita ini yang tidak sampai dengan daring ini. Ya, terutama kebarokahan majelis ini hilang. Ilmu itu bukan hanya tentang kemampuan kita menghafal, tentang kehebatan kita mencerna. Tidak ada, ilmu itu hanya faktor sedikit saja. Yang paling utama itu adalah tentang inayah Allah, bantuan Allah ilmu itu. Loh kan kita lahir semua sama, bodoh, nggak paham apa-apa. Kemudian Allah yang memberikan irsyad, bimbingan kepada kita. Ada orang yang menghafal membutuhkan waktu 2 tahun, ada yang membutuhkan waktu sekian tahun untuk menghafal Quran. Ini bimbingan Allah semua ini. Tidak ada urusannya dengan kehebatan, kekuatan. Itu faktor yang hanya sedikit faktornya itu. Itu pun Allah yang memberikan kepada kita semua. Nah, ini yang disebut dengan barokah. Yang hilang dari daring ini, barokahnya itu tidak sebanyak yang tatap muka. Karena tatap muka ini kan ada nilai silaturahimnya di sana. Ada nilai saling nasihat, menasihati secara langsungnya. Banyak kebaikan yang. Jadi
Kadang-kala saya berpikir juga, pilan ya selesai. Ya, memang ketetapan Allah bahwa kita semua akan diuji, ini menjadi kepastian. Tetapi kepastian Allah juga bahwa setiap ujian ada akhirnya. Ini yang membuat kita tidak boleh berputus asa. Insya Allah ini jadi muqaddimah untuk pertemuan kita pekan depan. Ya, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Ya, penjelasan yang begitu luar biasa dari para ulama ya tentang fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sangat luar biasa kalau antum baca tafsirnya. Apa itu pekan depan insyaallah tabaraka wa taala. Barangkali ini yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Persiapkan diri karena kita belum tentu berjumpa besok pagi. Dan kita pun insyaallah saya pastikan kita tidak berjumpa besok pagi. Ya karena saya hari Rabu di Kediri. Ya, antum semua di sini. Ya. Baik, terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.